Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradanya saya di sini dan kelompok saya di sini untuk mempresentasikan tentang materi karangan narasi. Nah, di kelompok 8 ini terdiri dari anggota yaitu ada Aldiansyah, Mitami saya sendiri, dan Pinkan Ayu. Pada materi karangan narasi ini kita akan membahas tentang pengertian dari karangan narasi, jenis-jenis karangan narasi, struktur karangan narasi, ciri-ciri karangan narasi, dan langkah-langkah dalam menulis karangan narasi. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas pengertian dari karangan narasi. Menurut Rosita, karangan narasi adalah suatu teks berupa cerita yang menceritakan suatu atau kejadian yang imajiner, tetapi terkadang bisa juga faktual dalam bentuk lisan maupun tulisan. Adapun tujuan dari penulisan karangan narasi, menurut Emilia 2016 halaman 102 adalah untuk menceritakan sebuah karangan cerita tentang seorang atau sekelompok orang, memperhatikan bagaimana seorang atau sekelompok orang tersebut merespon atau menanggapi sesuatu, mengeksplorasi nilai sosial dan budaya dalam suatu komunitas tertentu, dan menghibur pembaca atau pendengar dan membuat tertarik dengan apa yang diceritakannya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, yang kedua ada jenis karangan narasi. Jenis-jenis karangan narasi. Jenis-jenis karangan narasi menurut Suparno dan Muhammad Yunus 2011 yaitu yang pertama, narasi ekspositorik. Narasi ekspositorik merupakan narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Yang kedua itu ada narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada pembaca atau pendengar sehingga seolah-olah tampak melihat. Selanjutnya, yang ketiga ada struktur karangan narasi. Karangan narasi menurut Emilia tahun 2016 halaman 103 memiliki 5 struktur isi sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Dalam bagian orientasi, penulis memperkenalkan karakter dan menceritakan kepada pembaca tentang karakter tersebut. Selain itu, detail tentang kapan, di mana, siapa, apa, dan mengapa cerita tersebut terjadi. Yang kedua itu ada komplikasi. Penulis menceritakan masalah dan sesuatu yang terjadi yang tidak diharapkan oleh karakter dalam cerita. Yang ketiga itu ada evaluasi. Penulis memberikan komentar tentang kejadian dan dengan cara ini penulis memberi signifikan terhadap kejadian-kejadian tersebut. Selanjutnya yang keempat itu ada resolusi. Penulis menggambarkan penyelesaian dari masalah yang muncul dalam cerita. Dan yang terakhir kelima yaitu koda. Penulis mengakhiri cerita dengan sedikit komentar terhadap apa yang terjadi atau komentar terhadap kehidupan karakter selanjutnya. Banyak naratif atau fairy tales yang diakhiri dengan pernyataan and then they lived happily ever after. Nah, di sini saya ingin membahas ciri-ciri karangan narasi. Nah, ciri-ciri karangan narasi menurut Nurdin tahun 2007-71 menyatakan bahwa ciri narasi yaitu 1. Membuat cerita yang mempunyai karakter setting, waktu, masalah, mencoba untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi dari masalah itu. Yang kedua, biasanya ditulis berdasarkan rekaan atau imajinasi, berdasarkan pengalaman pribadi penulis, pengamatan atau wawancara. Lalu yang ketiga, himpunan suatu peristiwa yang berdasarkan urutan waktu atau urutan kejadian. Nah, yang keempat yaitu ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang diceritakan. Yang kelima,
tulisan berdasarkan fakta, tetapi imajinasi penulis tetap terkesan kuat sekali. Nah, selanjutnya saya ingin membahas langkah-langkah menulis karangan narasi. Langkah-langkah cara penulisan narasi yaitu yang pertama, tentukan tema dan usahakan mengandung suatu amanat yang bisa disampaikan oleh pembaca. Lalu yang kedua, tentukan sasaran pembaca karangan yang dibuat. Yang ketiga, buat rencana alur cerita atau alur acara utama. Lalu yang keempat, tempatkan peristiwa utama di bagian awal, tengah, dan akhir karangan yang dibuat. Yang kelima, buatkan rincian peristiwa dan jelaskan detail-detailnya sebagai pendukung cerita. Lalu yang keenam, buat skema karakter, latar belakang, dan sudut pandang. Lalu yang ketujuh, paham dan mengerti penempatan tanda baca secara benar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.